Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online. Saya percaya bahwa bukan karena kehebatan kita ataupun kekuatan kita juga kita bisa ada sampai dengan hari ini. Tapi semua karena kemurahan Tuhan. Saya percaya bahwa kita masih diberikan kesanggupan untuk beribadah secara online. Dan saya mengajak dan mendorong kita untuk kita boleh sama-sama tetap antusias di dalam ibadah. Dan juga kita boleh tetap menghormati ibadah kita walaupun secara online. Hari ini kita juga akan mengikuti perjamuan kudus. Mari kiranya kita boleh sama-sama mempersiapkan hati kita dan melayakkan setiap hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Sebelum itu mari saya undang kita boleh sama-sama untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami kembali boleh beribadah walaupun masih dalam secara online karena pandemi COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang hadir di setiap tempat, hadir di dalam setiap segala situasi apapun Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami tetap bersuka cita Tuhan. Kami tetap meninggikan dan memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah juga buat perjamuan kudus yang akan kami terima pada pagi hari ini. Kiranya itu juga Tuhan yang membuat kami terus mengingat karya salib-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam setiap nama Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa ada kuasa yang sanggup untuk melepaskan kita juga dari segala masalah apapun, dari segala kondisi apapun yang kita hadapi saat hari ini. Kita menaikkan pujian Tuhan, bagi Tuhan ada kuasa. Haleluya, kita bisa bertepuk tangan di rumah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, yeay.
surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sungguh ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang setia. Dia yang maha besar dan layak disembah. Haleluya. Kita percaya bahwa apapun yang kita hadapi saat hari ini, Tuhan tahu. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan ada di dekat kita. Mari kita mau mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita juga akan menerima perjamuan kudus. Kiranya kita mengingat kembali setiap pengorbanan Kristus di kayu salib. Yang sungguh-sungguh membuat kita sadar. Bukan hanya karena kebaikan kita diselamatkan. Tapi karena anugerah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu sempurna Yesus. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagimu, pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu Rancangan bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. tiada pernah kami meragukan janji-Mu Tuhan. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan
Mari Bapak Ibu saudaraku kasih Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami sudah memuji-muji nama-Mu Tuhan. Dan tiba saja Tuhan, kami akan mendengar kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Berdoa Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan menolong kami dimanapun kami ada saat ini. Roh Kudus yang bekerja, sehingga setiap firman yang kami dengar Bapa boleh termeterai. Tuhan singkapkan rahasia firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan membawa firman Tuhan dengan tema menjadi anak Tuhan yang kuat atau menjadi anak Tuhan yang tangguh. Bapak Ibu, di dalam surat Rasul Paulus kepada anak didiknya, yaitu Rasul Timotius, Rasul Paulus berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seharusnya sebagai orang Kristen di tengah pergumulan atau perjuangan hidup ini kita harus tetap kuat. Namun tidak sedikit ya, ketika terjadi pergumulan, terjadi tantangan atau masalah dalam kehidupan kita, kita mengalami kelemahan, mengalami kelesuan, dan seolah-olah tidak berdaya menghadapi kenyataan hidup ini. Hal ini bisa terjadi karena kita melihat yang terjadi di dunia ini tidak sesuai dengan apa yang mungkin kita harapkan. Tetapi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam surat kepada Rasul Timotius ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada anak didiknya, Timotius, dan saya percaya firman Tuhan ini juga berlaku buat kita yang hidup saat ini. Rasul Paulus mengingatkan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa kuat di dalam Yesus bukan karena kekuatan kita, bukan karena harta yang kita miliki, bukan karena kepintaran kita. Kekuatan yang bisa kita miliki bukan karena pengalaman kita, bukan karena keuangan kita, keterampilan kita, atau banyak relasi kita, mungkin dengan orang-orang penting, atau mungkin orang-orang pejabat sekalipun. Ya, bukan bermaksud saya berkata kita berelasi dengan orang itu keliru, tidak. Tetapi kekuatan kita bukan terletak karena sandaran kepada manusia. Tetapi kekuatan anak-anak Tuhan itu terletak pada kasih karunia Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Makanya Rasul Paulus berkata, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita saat ini, di masa-masa pandemi saat ini, saya percaya kita butuh sekali kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, sehingga memampukan kita untuk menjadi kuat, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang tangguh dalam menghadapi tekanan, penderitaan, atau tantangan hidup seperti yang sekarang terjadi saat ini. Bapak Ibu, selanjutnya di dalam ayat-ayat firman Tuhan
Rasul Paulus juga mengumpamakan anak Tuhan yang kuat itu diumpamakan sebagai seorang prajurit, ya. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, sebagai seorang prajurit, sebagai seorang olahragawan, dan juga sebagai seorang petani. Bapak Ibu, ketiga profesi ini merupakan profesi yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya kita cukup mengenal atau mengetahui ketiga profesi ini. Nah, Bapak Ibu, mari saya mengajak kita akan mempelajari satu persatu tentang bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, memiliki mental seperti tiga profesi ini. Yang pertama, sebagai seorang prajurit. Yang kedua, sebagai seorang olahragawan. Yang ketiga, sebagai seorang petani, seperti yang diumpamakan oleh Rasul Paulus. Kita melihat yang pertama, Bapak Ibu. Kita membaca di dalam ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang pertama, Bapak Ibu, sebagai seorang prajurit tentu dilatih fisiknya, mentalnya, supaya dia siap, mampu menghadapi kondisi atau di tengah peperangan yang sulit sekalipun ketika dia berada di medan perang. Bapak Ibu, seorang prajurit tentu dia harus menghadapi begitu banyak bahaya atau persoalan-persoalan tantangan ketika dia di medan peperangan. Bapak Ibu, terutama hal yang sederhana, tentu seorang prajurit dia harus siap ketika di medan peperangan. Apapun yang tersedia, makanan apapun yang tersedia, dia harus siap untuk makan apa yang tersedia. Nah, Bapak Ibu, makan apa saja. Nah, Bapak Ibu, kita melihat seorang prajurit tidak ada pilihan dalam hidupnya, ya, tidak banyak pilihan, terutama dalam hal makanan. Ketika di medan perang tersedia apapun, dia harus makan. Seorang prajurit harus menjalani kehidupan yang sulit. Nah, Bapak Ibu, sebagai seorang anak Tuhan yang kuat, kita harus menjalani kehidupan yang sulit dan berat ini seperti mental seorang prajurit, yaitu tidak mudah menyerah. Seorang pemberani. Bapak Ibu, perjuangan keras, butuh perjuangan keras, butuh latihan yang keras. Dan Bapak Ibu, di dalam ayat yang keempat kita membaca, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dia dengan demikian berkenan kepada komandannya. Jadi Bapak Ibu, ya, sebagai anak Tuhan yang memiliki mental seorang prajurit, anak Tuhan yang kuat, kita diingatkan tidak memusingkan diri kita dengan soal-soal penghidupan kita. Bapak Ibu, maksud firman Tuhan di sini bukan berarti kita tidak usah bekerja lagi ya dalam kita menjalani hidup. Bukan demikian. Tetapi maksudnya ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita percaya ya, Tuhan akan mencukupkan segala apa yang kita perlukan, kita butuhkan. Makanya dalam firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 6 dikatakan supaya kita jangan khawatir ya. Jangan khawatir ya. Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu, jadi milikilah mental seorang prajurit. Kalau anak Tuhan yang memiliki jiwa seorang prajurit, pasti akan siap dan bisa menghadapi tantangan hidup seberat apapun. Jadi Bapak Ibu, mari kita membangun diri kita menjadi anak Tuhan yang memiliki jiwa seorang prajurit. Berani menjalani medan kehidupan yang berat, mau dilatih, berjuang, disiplin, dan tidak memikirkan hal-hal yang sepele atau hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu, kita ingat bahwa sebagai anak Tuhan yang kuat, kita memiliki mental yang kuat seperti seorang prajurit. Karena kita percaya, seperti dikatakan di dalam ayat yang keempat tadi, supaya kita berkenan kepada komandan kita. Seorang prajurit, kalau dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya yang ada dalam dunia ini, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Supaya kita pun berkenan kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus.
Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua, sebagai anak Tuhan yang kuat diumpamakan sebagai seorang olahragawan. Kita membaca dalam ayat kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Bapak Ibu, ya, sebagai seorang olahragawan, tentu dia hanya mengejar satu mahkota, yaitu kemenangan atau juara. Nah, Bapak Ibu, seorang atlet, ya, ketika dia sedang bertanding, fokusnya yaitu kepada satu hal, yaitu kemenangan. Tetapi Bapak Ibu, seorang olahragawan untuk mencapai kemenangan itu, untuk mendapat mahkota atau medali itu, dia harus berlatih dengan giat demi mengejar kemenangan itu. Jadi Bapak Ibu, seorang anak Tuhan yang kuat, orang juga harus sebagai pribadi yang mengejar apa yang sudah Tuhan tentukan atau Tuhan arahkan dalam hidupnya. Bapak Ibu, pada pagi ini lewat firman Tuhan saya ingin mengingatkan kepada kita. Di sini kita tidak hanya sekedar mengejar suatu kesuksesan, maksudnya secara duniawi saja, ya. Kita tidak hanya hidup sekedar mengejar impian-impian yang ada dalam dunia ini, mengejar apa yang menjadi mungkin harapan-harapan kita atau cita-cita kita yang ada dalam dunia ini. Tetapi kita perlu dalam hidup kita mengejar, yaitu mahkota surgawi yang Tuhan janjikan, Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu, perlu kita sebagai seorang anak Tuhan yang kuat memiliki mental seorang olahragawan, melakukan latihan, membangun, ya, otot-otot rohani kita, ya, pernapasan rohani kita, berlari sampai kepada tujuan dengan meninggalkan masa lalu. Apa masa lalu itu, Bapak Ibu? Terutama masa lalu yang bisa membebani kita, baik itu kegagalan, kekecewaan, kepahitan, kegelaman, dendam. Bapak Ibu, banyak saat ini orang belum terlepas dari hal-hal ini, masih terikat oleh masa lalu yang membebani. Mari sebagai anak Tuhan yang kuat, kita memiliki mental seperti seorang olahragawan, berlari-lari kepada tujuan kita, meninggalkan masa lalu yang membebani. Kita harus move on. Mari Bapak Ibu, kita menjadi anak Tuhan yang kuat. Kita harus belajar seperti seorang olahragawan, memperoleh mahkota yang Tuhan sediakan. Saya percaya seperti Rasul Paulus katakan, ya, dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Dia melupakan apa yang ada di belakang dia. Mari Bapak Ibu, kita lupakan apa yang ada di belakang kita. Seorang atlet, dia akan berlari fokus ke depan. Mari, ya, kita fokuskan pandangan kita, hati kita, pikiran kita, pandangan ke depan, yaitu kepada panggilan surgawi, hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak kerajaan. Dan saya percaya kita akan memperoleh kemenangan saatnya Tuhan datang kedua kali, yaitu mahkota kehidupan tersedia bagi kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, Rasul Paulus mengumpamakan menjadi anak Tuhan yang kuat, diumpamakan sebagai seorang petani. Di dalam ayat yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu, ya, memiliki atau kita harus mengembangkan mental sebagai seorang petani. Bapak Ibu, saya ingat waktu saya masih di daerah dulu bersama orang tua saya, bersama saudara-saudara saya, kami juga pernah menjalankan sebagai petani, ya. Kami berkebun dan kami bercocok tanam. Nah, Bapak Ibu, seorang petani dia harus selalu bisa mengerti dan mengikuti musim. Jadi, seorang petani dia tidak hanya asal menanam, tetapi dia juga menyesuaikan tanamannya yang cocok di musim panas atau juga tanaman apa yang cocok di musim hujan. Nah, Bapak Ibu, anak Tuhan yang kuat, dia harus tahu kapan momentum yang kuat yang sedang terjadi dalam hidupnya, di mana Tuhan bergerak dan melakukan sesuatu bagi hidupnya. Jadi Bapak Ibu,
dalam hidup ini Tuhan membawa kita melewati suatu situasi atau keadaan musim yang harus kita lalui, yang harus kita alami. Apabila terkadang Tuhan membawa kita kepada suatu tempat yang tinggi, namun ada kalanya Dia juga mungkin membawa kita sedikit kepada suatu keadaan yang menurun. Tetapi Bapak Ibu, kalau mental seorang petani, dia tahu bahwa tujuan Tuhan itu adalah baik semua. Nah Bapak Ibu, kalau kita memiliki mental sebagai anak Tuhan yang kuat, mental seorang petani, saya percaya ketika Tuhan membawa kita pada kondisi apapun yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, kita tetap bisa menjadi anak Tuhan yang kuat. Seorang petani, dia juga harus memiliki benih untuk ditabur. Nah Bapak Ibu, seorang petani, dia juga belajar kapan waktunya menabur, sehingga kelak dia bisa menuai. Jadi untuk menjadi anak Tuhan yang kuat, kita harus mengumpulkan benih-benih ilahi. Firman Tuhan adalah benih yang tidak fana, yang harus kita miliki. Seorang petani, dia menaburkan benih dan dia harus bekerja keras. Dia harus sabar menunggu sampai masa menuai. Dia harus percaya bahwa apa yang ditaburnya pasti akan bertumbuh. Dan ketika waktu saatnya, dia akan menuai. Dia akan menikmati hasil dari tuaiannya. Bapak Ibu, dalam hidup kita, banyak hal, saya percaya, terkadang terjadi sesuai yang diumpamakan Rasul Paulus ini, seperti seorang petani. Kita mungkin Tuhan izinkan harus menabur dengan mencucurkan air mata, ya. Kita terkadang harus diizinkan, Tuhan harus menunggu, mungkin jawaban Tuhan dalam waktu yang lama, menjawab doa kita. Tetapi Bapak Ibu, kita harus percaya, kalau kita memiliki mental seorang petani, apa yang kita tabur itu, tabur yang baik, pasti tumbuh yang baik. Dan kita percaya, sebagai anak Tuhan, bahwa hal-hal yang kita lalui ini, semuanya akan semakin membawa kepada suatu kebaikan. Jadi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, jadi ada 3 mental yang harus kita kembangkan, yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan yang kuat. Yang pertama, Rasul Paulus menggambarkan kita harus memiliki mental sebagai seorang prajurit. Yang kedua, kita harus memiliki mental anak Tuhan yang kuat sebagai seorang olahragawan. Yang ketiga, kita harus memiliki mental sebagai anak Tuhan yang kuat sebagai seorang petani. Jadi Bapak Ibu, 3 hal ini, biar pada kesempatan pagi ini, lewat kebenaran firman Tuhan, menjadi suatu firman yang kembali mengingatkan kepada kita, dan juga menguatkan kembali kepada kita, bahwa kita di tengah situasi apapun, seperti situasi-situasi saat sekarang ini pun, kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Seperti seorang prajurit, seperti seorang olahragawan, seperti seorang petani. Karena kasih karunia daripada Tuhan. Sekian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan pada pagi ini. Tuhan, Rasul Paulus menulis kepada anak didiknya Timotius, supaya hendaklah dia kuat, semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami pun Tuhan, dalam hidup kami saat ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami Bapa, kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, memiliki mental seperti seorang prajurit, memiliki mental seperti seorang olahragawan, dan kami juga memiliki mental seperti seorang petani. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi ini. Kiranya Tuhan, lewat firman-Mu pada pagi ini, boleh memberkati kami semua. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang tangguh dalam situasi apapun yang kami hadapi dalam perjalanan hidup kami ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, Roh Kudus yang berbicara, yang meneruskan firman ini, memeteraikan, menyingkapkan firman ini selanjutnya dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya Tuhan, firman ini boleh bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Mari Bapak Ibu, selanjutnya saya mengajak kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, kita memegang roti yang melambangkan tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita semua di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu, kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, kita ambil anggur yang melambangkan darah Tuhan. Kita pegang dengan tangan kanan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur bersama-sama kepada Tuhan. Kalau pagi ini kita boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita sudah makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Kita boleh ikut memberitakan dan menyaksikan akan karya Tuhan di atas kayu salib, akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, di mana Tuhan sudah mati, menanggung, menebus segala dosa-dosa kita. Kita manusia yang sepatutnya, yang seharusnya dihukum binasa karena pelanggaran dosa-dosa kita. Tetapi karena karya penebusan Tuhan di atas kayu salib, kita sudah ditebus. Bukan dengan barang yang mahal, tetapi dengan darah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau kita mengingat pengorbanan Tuhan ini, kita mau semakin lagi hidup kita untuk lebih lagi kita bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Bapak Ibu, pada pagi ini, lewat perjamuan kudus yang sudah kita lakukan, kita percaya ada kuasa lewat perjamuan kudus. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah turut bagian dalam perjamuan kudus ini bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan, perjamuan ini merupakan Bapa juga menggambarkan bagaimana kami sebagai tubuh Tuhan dipersatukan. Dan lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhan juga tolong kami, jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada yang sedang lemah saat ini, Tuhan kuatkan kami Bapa. Jikalau ada yang sedang sakit, Tuhan juga yang menyembuhkan kami, menjamah kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, selanjutnya saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu berada di rumah masing-masing, kita boleh bangkit berdiri bersama. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita akan berdoa untuk akhir ibadah kita pada pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pimpinan-Mu Tuhan dalam ibadah kami pada pagi ini Tuhan, secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada di mana-mana. Karena Engkau adalah Tuhan yang maha hadir. Dan kami percaya Tuhan dalam ibadah pagi ini Tuhan,
Engkau hadir bersama-sama kami Bapa, baik di dalam pujian, di dalam firman Tuhan. Dan terima kasih Bapa, kalau kesempatan pagi ini Tuhan kami juga boleh bersama-sama ikut dalam perjamuan kudus. Tuhan, sebentar kami akan akhiri ibadah kami Bapa. Berdoa Tuhan, hamba berdoa Tuhan berkati Tuhan, jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPPS Kampung Duri Tuhan, dimanapun kami ada saat ini, mungkin ada di rumah kami atau dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati juga setiap usaha pekerjaan kami. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati juga keluarga kami, rumah tangga kami. Tuhan memberikan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga Kristen yang merupakan rumah tangga yang kuat, yang punya fondasi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini Tuhan, saat ini mungkin mereka juga ada pergumulan apapun Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan sudah memberikan mereka kekuatan, memberikan jalan keluar dalam setiap tantangan, problema kehidupan yang mereka hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga tolong untuk masa-masa saat ini. Kami percaya Tuhan juga sesuai dengan kehendak-Mu untuk pandemi ini. Kami percaya suatu saat juga bisa berlalu. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pagi ini Tuhan, biarlah kiranya kasih sayang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Allah Bapa, berkat daripada Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan, pernyataan daripada Roh Kudus Tuhan, boleh menyertai kami sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, menyertai kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.